Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik ibadah sholat, ibadah-ibadah lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebagai pendahuluan setelah kita membahas tentang beberapa putusan Muhammadiyah tentang sholat wajib. Yang terakhir adalah sholat Jum'ah, sholat jamaah. Pada kesempatan ini kita akan mulai, yaitu tentang persoalan yang berkaitan dengan sholat Jum'ah. Berawal dari renungan kita terhadap surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18 itu, Allah selalu mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman agar selalu untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang kita telah lakukan. Evaluasi yang kita lakukan dalam rangka untuk perbaikan, penyempurnaan apa yang telah kita lakukan untuk lebih baik dan lebih sempurna lagi. Salah satu yang perlu kita lakukan evaluasi adalah bagi bapak-bapak, kaum laki-laki khususnya, apa yang ada di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melakukan sholat pada hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, hendaklah kalian mempersiapkan dengan baik untuk pelaksanaan sholat Jumat, dan tinggalkanlah segala bentuk yang disebut ikatan-ikatan, diantaranya adalah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Di dalam ayat itu ada kalimat fas'au ila dzikrillah. Kalau kita membaca beberapa tafsir, termasuk
Tafsir Departemen Agama. Sering diartikan pas'au ila dzikrillah itu adalah hendaklah segera menuju ke tempat pelaksanaan sholat Jumat. Saya coba baca beberapa tafsir. Ternyata fas'au ila dzikrillah itu bukan segera bergegas. Karena is'au bukan asri'u. Bukan harus segera bergegas. Tetapi di dalam beberapa tafsir disebutkan fas'au ila dzikrillah waqsudu wahtammu. Hendaklah kita sebagai orang yang beriman setiap akan dilaksanakan pelaksanaan salat Jumat. Misalnya besok, kita sudah maklum setiap hari Jumat mesti ada pelaksanaan salat Jumat. Hendaklah kita punya tujuan, wahtammu, dan memperhatikan apa yang harus dilakukan ketika pelaksanaan salat Jumat. Bukan harus segera. Kenapa kita harus punya tujuan dan apa yang harus kita siapkan? Karena secara tidak sadar, bapak-bapak yang biasa menghadiri sholat Jumat itu terkesan selalu hadir, tapi mungkin kehadirannya itu sebagai kehadiran yang rutinitas, tidak punya tujuan. Jelas tujuannya mau sholat Jumat, tetapi kehadirannya untuk sholat Jumat iya, tapi mungkin rencananya masih kurang. Yang penting hadir ke tempat sholat Jumat, tapi tidak mendapatkan apa-apa ketika melakukan sholat Jumat. Maka di awal ini saya coba untuk merespon ayat itu. Kita baca salah satu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis itu disebutkan, yahdurul jum'ata salah satu nafarin, akan selalu hadir, akan selalu menghadiri pada pelaksanaan sholat Jumat. Saya menerjemahkan akan selalu hadir. Kalau pada hari Jumat ya, sedang menghadiri. Karena kalimat yang digunakan dalam hadis itu yahduru bentuk fi'il mudhari yang memiliki fungsi tufidul hal wal istiqbal. Fi'il mudhari memberi pengertian sesuatu itu sedang dilakukan dan akan dilakukan secara terus-menerus. Maka hadis ini dimaknai akan selalu hadir pada pelaksanaan sholat Jumat itu salah satu nafarin, tiga kelompok umat Islam. Bapak-bapak setiap hari Jumat pasti terbagi pada 3 kelompok. Apakah masuk pada kelompok yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mana yang kita inginkan? Ini saya katakan punya rencana, punya tujuan, selalu mempersiapkan diri, tidak dalam keadaan kosong untuk menghadiri sholat Jumat. Bukan rutinitas semata-mata.
Dalam hadis itu disebutkan 3 kelompok umat Islam yang akan selalu menghadiri sholat Jumat itu. Rajulun hadaraha yalhu wa huwa hadduhu minha. Ada satu kelompok dari umat Islam yang hadir ke tempat sholat Jumat itu, dia sia-sia, lagho, hadir secara fisik, nampak secara fisik, tapi kehadirannya itu tidak bermakna. Sholat Jumatnya sah, tapi keutamaan dalam melaksanakan sholat Jumatnya tidak teraih. Ini yang pertama. Apa bentuk dari kelompok yang pertama yang selalu hadir ke tempat sholat Jumat ini? Dia sia-sia. Saya coba cari indikator yang ada dalam beberapa hadis. Yang pertama, dalam hadis itu disebutkan man takallama faqad lagha. Siapa yang berbincang-bincang, ngobrol ketika khatib sedang khutbah, maka dia termasuk orang yang lagho. Maka sering kalau di masjid-masjid itu, di Masjid Taqwa ini tidak ada ya tulisannya. Ada tulisan di masjid, jangan berbicara ketika khatib sedang khutbah. Itu maksudnya kalau khatib sedang khutbah tidak boleh satupun berbicara. Berbicara, ngobrol ketika sedang khutbah itu termasuk perbuatan lagho. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan idza qulta li sahibika faqad laghauta. Kalau kamu berbicara menegur orang yang sedang berbincang pada saat khatib sedang khutbah, itu pun termasuk perbuatan lagho. Berbicara tidak diperkenankan, menegur pun tidak diperkenankan. Kemudian ada juga lagho itu dalam hadis lain, seperti di dalam hadis yang sangat terkenal disebutkan, kalimatnya saya ambil yang pokok. Man massal haso faqad lagha. Siapa yang memain-mainkan kerikil. Kalau dulu konteksnya mungkin kerikil, pasir, mungkin batu-batu kecil. Siapa yang ketika khutbah disampaikan dia sibuk memain-mainkan kerikil, maka perbuatan itu termasuk perbuatan lagho. Sekarang konteksnya bukan kerikil yang dimainkan, handphone. Saya pernah khutbah, sedang khutbah di belakang sibuk menggunakan handphone. Tidak boleh berjual beli, bisa jadi ketika khutbah disampaikan itu dia sedang transaksi, bisa jadi. Karena sekarang transaksi online. Maka sering diingatkan, alat komunikasi semuanya di-off-kan, di-silent-kan. Dari hadis ini ada yang memahami, mohon maaf, ada ulama yang memahami ketika ada kotak infak itu tidak dijalankan karena mengganggu. Maka di beberapa tempat kotak infak itu dijalankan ketika khutib duduk, atau tidak ada kotak infak yang dijalankan, sudah ada di depan. Ini termasuk perbuatan lagho. Jadi kelompok yang pertama, bisa jadi setiap sholat Jumat itu ada yang pertama ini, ngobrol, berbincang,
sibuk main handphone, atau baca yang lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah menyampaikan di dalam hadis itu, rajulun hadaraha yad'u bahwa da'allaha azza wa jalla. Ada kelompok yang kedua, yaitu orang yang datang ke tempat pelaksanaan sholat Jumat. Dia datang sibuk berdoa kepada Allah. Masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, setelah itu doa terus kepada Allah. Khatib naik mimbar, doa terus kepada Allah sampai selesai. Dalam hadis itu disebutkan insya'a a'tahu wa insya'a man'ahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengabulkan doa itu, dan jika Allah pun tidak berkehendak, Allah pun tidak mengabulkan. Tapi poinnya bukan di situ. Kalau yang pertama, tidak boleh melakukan perbuatan laghu, berbicara, ngobrol dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika khutbah disampaikan, hendaklah didengarkan. Jangan sibuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Ada kelompok yang sibuk berdoa kepada Allah sepanjang khutbah itu disampaikan. Karena ada ketidaktepatan di dalam memahami hadis yang menjelaskan bahwa pada hari Jumat itu ada saatun mustajabah, ada saat di mana doa itu dikabulkan. Memang di kalangan para ulama ada perdebatan. Doa dikabulkan itu diantaranya pada hari Jumat. Kapan? Pada hari Jumat itu, menurut pendapat yang paling kuat, doa dikabulkan pada hari Jumat itu bukan pada saat khutbah disampaikan dia berdoa, tetapi pada saat setelah sholat asar. Itu saat doa dikabulkan oleh Allah, bukan pada saat khutbah disampaikan dia sibuk berdoa kepada Allah. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita harapkan bapak-bapak yang saya sampaikan di awal, kita evaluasi. Setiap pelaksanaan sholat Jumat itu harusnya ada perubahan, bukan rutinitas. Kita ada perubahan, kita tidak masuk pada kelompok yang pertama, tidak masuk pada kelompok yang kedua, kita upayakan masuk pada kelompok yang ketiga. Kalau yang pertama dia sia-sia hadir secara fisik, tapi tidak berarti di dalam kehadirannya. Yang kedua, dia sibuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga, ini yang kita harus raih, terutama bapak-bapak yang selalu menghadiri salat Jumat dimanapun. Kenapa yang ketiga ini harus kita raih? Karena di dalam hadis jelas disebutkan kelompok yang ketiga itu akan mendapatkan kafaratun minal jum'ati ilal jum'atil lati taliha wa ziyadati salasati ayyam. Dia akan mendapatkan penghapusan kesalahan dari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah dengan 3 hari. Kalau dengan bahasa yang mudah, kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan penghapusan kesalahan dosa selama 10 hari ke depan setelah melakukan sholat Jumat. Inilah rahasia yang ada pada kelompok yang ketiga. Apa yang harus dilakukan oleh kelompok yang ketiga yang akan selalu mendapatkan penghapusan kesalahan selama 10 hari ke depan setelah hari Jumat yang dilakukan? Misal besok hari Jumat,
Sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari, akan dihapus kesalahan itu. Di dalam hadis ini ada 4 indikator. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis itu, lam yu'di ahadan, dia tidak mengganggu orang yang sudah hadir lebih awal. Dia tidak mengganggu orang yang sudah hadir lebih awal. Maka dalam hadis lain disebutkan, orang yang hadir ke tempat salat Jumat itu ada kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga, kloter keempat. Kalau kloter pertama, seandainya salat Jumat jam 12, kloter pertama jam 11. Kloter yang kedua 11/4. Kloter ketiga setengah 12. Kloter keempat jam 12 kurang 1/4. Kloter yang kelima pas azan dikumandangkan. Kita berada di mana? Jarang orang yang datang ke Masjid Taqwa ini pada hari Jumat jam 11. Mungkin terlalu pagi. Padahal dalam hadis disebutkan seakan-akan dia berkurban dengan unta. Kapan kita kurban dengan unta? Kelompok yang terakhir seakan-akan dia kurban dengan telur. Padahal tidak ada kurban dengan telur. Apalagi yang datangnya terlambat. Ini yang harus kita pahami hadis-hadis itu. Yang pertama, kenapa tidak mengganggu orang yang sudah hadir karena datang lebih awal? Apa bentuk mengganggu orang yang sudah hadir lebih awal? Di antara mengganggu orang lain itu adalah menyibak antara 2 orang yang sedang duduk. Duduk di antara 2 orang yang sedang duduk tanpa izin. Yang kedua, ini yang kadang-kadang terjadi. La yukimanna ahadun ar-rajula min maq'adihi summa yajlisu fi. Jangan sekali-kali di antara kita ini meminta kepada orang yang sudah duduk untuk pindah ke tempat lain kemudian menempati tempatnya. Pak, mohon pindah. Itu nggak boleh. Setelah pindah, dia menempati tempatnya. Duduklah di tempat yang masih kosong. Jangan menyuruh orang lain untuk pindah, kemudian dia duduk di tempat itu. Itu termasuk mengganggu. Yang kedua, lam yatakhatta raqabata muslimin. Dia tidak melangkahi orang yang sudah hadir. Ini yang sering, Pak. Maka biasanya dalam pelaksanaan sholat Jumat itu, takmir selalu mengingatkan kepada jamaah, dan itu sering, hampir setiap saat. Dimohon untuk menempati tempat yang kosong. Kenapa? Supaya tidak dilangkahi. Melangkahi orang yang sudah hadir itu tidak termasuk indikasi orang yang akan mendapatkan kafarat. Bahkan orang yang melangkahi orang yang sudah hadir itu dapat teguran keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang yang terlambat, dia yatakhattun nas, dia melangkahi orang dari belakang ke depan. Padahal Rasulullah pada saat itu sedang khutbah. Lihat, telat, terlambat, melangkahi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menegur dengan keras. Ijlis, duduklah. Faqad adaita wa anaita.
kamu mengganggu saudaramu dan terlambat. Maka ini jadi peringatan bagi kita semua, dan ambil isyarat dari hadis itu. Kalau kita terlambat menghadiri sholat Jumat, di depan, di tengah ada tempat yang kosong, tidak perlu diambil, diraih dengan cara melangkahi orang yang sudah hadir. Carilah tempat yang ada, duduk di situ. Itu kalau terlambat. Maka Rasulullah mengingatkan. Dan ini bisa diambil isyarat. Khatib ketika melihat sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan salat Jumat, boleh mengingatkan kepada jamaah. Saya teringat dulu tahun 90-an kalau tidak salah. Ketika di Masjid PKU zaman tahun 90-an, saya menghadiri salat Jumat di situ. Pas waktu itu khatibnya adalah Allahyarham Ustadz Ahmad Azhar Basir. Pada saat itu, ketika beliau sedang khutbah, mendengar dan melihat ada orang yang sedang ngobrol. Harusnya khatib mengingatkan, misal di sini saya sedang khutbah, di luar ada yang sedang ngobrol, anak-anak rame. Khatib boleh menghentikan dulu khutbahnya. Anak-anak jangan rame, ini sedang sholat Jumat. Ustadz Ahmad Azhar Basir waktu itu mengingatkan pertama dengan mengutip hadis. Man takallama faqad lagu. Siapa yang berbicara, lagu. Nampaknya dia tidak paham. Akhirnya langsung tegur waktu itu. Yang sedang bicara, diam. Khatib boleh. Nabi ketika melihat ada orang yang melangkahi, mengingatkan dalam bahasa kita, duduk. Karena kamu terlambat. Apalagi melangkahi. Tapi kalau ini dilakukan di Indonesia, di Jogja, di Suronatan, tidak selesai. Salat Jumatnya habis untuk menegur orang yang sedang melangkahi terus. Tapi harusnya diambil oleh kita. Kalau tidak mau melangkahi, datang lebih awal. Indikator yang ketiga dan yang keempat ini tidak bisa terpisah. Kalau kita ingin meraih menjadi orang yang mendapat penghapusan kesalahan selama 10 hari ke depan. Apa indikator yang ketiga? Indikator yang ketiga adalah sukutin, diam. Yang keempat, insot, memperhatikan. Saya baca dalam bahasa Arab, antara sukut dan insot itu mirip, tapi tidak sama. Kalau ada orang yang sedang berbicara, saya menegurnya, uskut, diamlah. Sukut, diam, tidak berbicara. Tapi kalau saya sedang menjelaskan, tidak hanya uskut wa ansif, diam, perhatikan. Kalau saya sedang ngajar, menjelaskan, ada murid yang ngobrol terus, berarti tidak memperhatikan dan mengganggu. Diam dan perhatikan. Jadi indikator yang ketiga ini dan keempat tidak bisa terpisah. Kalau terpisah, satu yang dilakukan, yang kedua tidak dilakukan, insotnya, maka tidak akan meraih. Sukut, diam, tidak berbicara. Banyak orang yang hadir ke tempat pelaksanaan sholat Jumat itu dia diam, tidak berbicara, tapi tidur terlelap. Bahkan ada yang mengatakan pada hari Jumat itu merupakan momentum tidur yang sangat efektif. 15-20 menit bisa tidur yang nyenyak. Dan itu setiap hari Jumat. Bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Coba survei di masjid ini besok. Berapa persen yang tidur? Mungkin 90%.
Dia sukut, tidak boleh berbicara. Berbicara itu lagu. Tapi hendaklah ansif. Nah, yang keempat indikatornya, diam, memperhatikan. Maka ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak, ketika mau sholat Jumat itu, kosongkan pikiran kita dengan yang lain, buka hati kita. Kalau perlu, cari masjid mana khotib yang bagus. Itu namanya rencana dan punya tujuan. Bukan hanya datang cari tempat yang strategis, nyaman, tidur. Setelah itu dapat Jumat berkah. Itu tiap Jumat begitu, nggak ada perubahan. Maka saya mengajak, fas'au punya tujuan dan punya maksud untuk melakukan salat Jumat. Bukan hanya sekedar datang secara fisik. Mudah-mudahan sebagai pengantar ini, nanti harapannya setiap Jumat ke Jumat berikutnya ada perubahan. Tidak sedikit orang yang datang tidak tahu apa yang disampaikan. Bapak-bapak bisa evaluasi. Jumat kemarin apa yang disampaikan? Lupa. Kalau yang punya tujuan, punya catatan, punya memori kemarin yang disampaikan ini, diskusikan. Sedikit khotib yang menyampaikan khutbah, setelah selesai ada orang yang bertanya. Boro-boro bertanya, dia nggak ngerti apa yang disampaikan. Kalau ada yang bertanya berarti dia tidak tidur. Itu memperhatikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya saya maaf. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tema-tema lain yang tetap berkaitan dengan sholat Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.